Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu berkah. Webinar kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara kita menaikkan penjualan toko melalui kreator atau affiliate di TikTok. Nah, ini adalah hal yang menarik, teman-teman. Kenapa? Karena setelah kita membahas beberapa hal yang sebelumnya, mungkin teman-teman sekarang lagi struggling ya untuk membuat toko. Yang belum buat toko, aduh, ayolah, tolonglah, buat tokonya lah, ya kan? Udah mulai buat toko aja. Yang kedua, mungkin setelah buat toko, apa tuh? Ya, ngonten, gitu ya. Nah, udah ngonten, rajin, ngontennya juga udah mulai terstruktur, dan juga udah secara objektifnya udah jelas, gitu kan? Nggak asal posting lagi, udah belajar nih bagaimana optimasinya. Lalu konsisten juga gitu ya. Namun mungkin dirasa teman-teman, aduh, nih kayaknya penjualannya udah harus dikejar juga nih, ya. Baru posting doang tapi posting di TikTok ya, posting VT gitu. Teman-teman bisa gunakan atau tambahkan eksekusinya dengan live stream. Nah, kayak yang di pertemuan sebelumnya kita udah bahas juga secara best practice-nya. Teman-teman sekarang punya dua senjata, ada live dan juga video gitu kan, ya. Nah, milestone-nya sampai situ nih. Sekarang buat yang udah bikin video setiap hari gitu ya, yang udah live juga, tapi ngerasa bahwa aduh ini aku kayaknya masih lebih pengen ngegenjot lagi nih salesnya di TikTok seperti apa. Kali ini teman-teman itu yang menarik ya. Ada strategi berikutnya, ada best practice berikutnya yang teman-teman bisa manfaatkan, teman-teman bisa optimalkan juga, yaitu dengan memanfaatkan gitu ya strategi dari kreator di TikTok atau yang biasa orang Indonesia sebut sebagai afiliator gitu ya. So, mudah-mudahan malam hari ini, webinar kali ini, materi kali ini teman-teman juga nambah insight lagi, nambah ilmu lagi, knowledge-nya di-update, di-upgrade. Nah, sehingga nanti teman-teman akan melihat ternyata potensinya di TikTok itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Gitu kan. Nah, dan itu yang menjadi titik balik, itu yang menjadi turning point buat teman-teman bisa lebih semangat lagi gitu. Karena kalau kita sebagai agency gitu ya, saya dan Nextcomers, kita sering banyak mengelola clients gitu. Justru hal yang pertama paling penting itu adalah ownernya dalam bisnis itu, gitu. Bukan produknya, bukan strategi marketingnya, bukan modal uangnya, ya. Justru itu lebih penting ternyata sisi diri dari ownernya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena teman-teman saat ini harusnya gitu ya punya spek yang jauh lebih dibandingkan orang-orang yang belum mengetahui informasi ini, belum mempelajarinya, belum mengadaptasi dan apalagi mengimplementasi gitu. Ya, secara apa? Secara tadi optimasi di kreator atau afiliator ini. Oke, jadi penting banget menjadi owner yang punya knowledge yang luas gitu. Lalu turunannya kepada mana? Kepada strateginya yang nanti akan dilakukan, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal konten kreator, saya pernah belajar ke mentor saya, gitu ya. Dulu pernah eh, dianalogikan gitu bahwa sebetulnya perbedaan antara seller dengan afiliator tuh apa sih? Gitu ya. Teman-teman ini kalau dibaca bisa dibaca aja sih sebenarnya. Tapi intinya ibarat seller itu dengan afiliator itu ibarat penyanyi dengan penyanyi cover gitu. Penyanyi aslinya dengan penyanyi cover gitu teman-teman. Nah, kalau penyanyi aslinya itu kan dia punya produk. Artinya produknya kan apa? Lagu kan. Penyanyi aslinya, ya kan? Nah, itu tuh ibaratnya tuh seller. Seller punya produk yang asli, punya produk yang buatan dia sendiri gitu. Dia produksi, dia R&D, dia jahit segala macam. Ya, itu seller, ibaratnya penyanyi aslinya. Nah, si afiliator itu tuh penyanyi cover. Kebayang ya? Tadi kan sebelum mulai webinar saya kasih playlist tuh. Nah, itu playlistnya playlist cover song gitu. Ya, di mana sebetulnya bisa jadi dianalogikan bahwa yang nyanyinya itu sebagai afiliator. Dia membawakan satu produk, dia menjelaskan satu produk, ya, menjualkan, memarketingkan, mempromosikan, whatever gitu. Suatu produk, tapi bukan produknya dia. Itu produknya adalah produksi seller gitu.
Kebayang ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sekarang kita sebagai seller, artinya kita sebagai penyanyi asli yang dimana kita bisa jadi, gitu ya, bisa jadi itu butuh booster dari si penyanyi cover agar produknya kita, lagunya kita bisa terdistribusi secara maksimal. Kebayang ya, maksudnya ya, kebayang ya, gitu. Kalau di Indonesia, anggap saja misalkan ada Dewa 19 dengan Hanindia, misalkan gitu ya. Nah, Dewa 19 sebagai seller, Hanindia sebagai afiliator. Oke, nah itu adalah salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang analogi yang kayaknya cukup mudah untuk dicerna ya teman-teman. Nah, posisikan diri kita sebagai saat ini sebagai penyanyi asli. Nah, how to kita memanfaatkan afiliator untuk boost sales dari produknya yang kita punya, gitu kan, itu pertanyaannya kan. Nah, nanti teman-teman di sini akan dikasih beberapa materi turunannya, peran afiliasinya dalam strategi digital marketing, ya, terutama di TikTok. Nanti afiliator versus KOL, mungkin teman-teman udah pernah dengar, ya, KOL, bedanya apa sih sama afiliator? Ya, lalu juga nanti afiliator versus seller, yang dimana tadi udah saya wakilkan juga. Lalu potensi afiliator sebagai salah satu strategi pemasaran. Potensi saat ini by data. Nanti kita akan buka datanya seperti apa. Lalu juga kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan afiliator sebagai strategi pemasaran di seller atau di toko kita. Lalu apa yang perlu disiapkan step by step-nya dan juga best practice ya, seperti produknya yang seperti apa yang bagus untuk dibuka menjadi program afiliasi, harganya seperti apa gitu kan, dan juga besaran komisinya seperti apa sih settingnya. Nah, lalu riset dan memilih afiliator di TikTok dan juga nanti ada studi kasus. Jadi akan cukup banyak teman-teman, walaupun nanti mungkin materinya nggak terlalu panjang-panjang ya, tapi ini insya Allah outputnya akan lebih banyak lagi dan teman-teman bisa catat itu semua. Oke, sip, itu aja dari saya pembukaannya. Nanti sesi kedua akan dilanjutkan oleh Kak Nurul. Nah, Kak Nurul ini nanti akan ngebahas dari awal sampai pertengahan. Nah, atau mungkin 2/3. Nanti 1/3 terakhir dibahas oleh Mas Gavin. Itu untuk best practice-nya, untuk teknisnya seperti apa. Oke, itu aja. Kita panggil dulu Kak Nurul. Halo, Kak Nurul. Halo Kak Sandi, sama Hai. teman-teman. Halo. For your information, teman-teman, Kak Nurul ini adalah sosok di balik brand-brand besar, Cie. Ya. tapi aku tapi aku nggak mau spill lah brandnya apa aja ya kan. Nanti kalau Kak Nurul mau cerita boleh, tapi teman-teman ya baik lagi dari rangkaian ini 5 kali webinar plus 1 kali nanti offline kita di kantor TikTok tanggal 22 ya. Teman-teman, saya make share belajar ke orang-orang yang tepat gitu, termasuk hari ini gitu ya. Kan Nurul sudah berpengalaman banget gitu, nanti akan mungkin sharing juga cerita gimana sih ngehandle apa ya, performa brand gitu ya, agar kita bisa bagus secara optimasinya dan juga secara omsetnya. Saya spill dikit aja, tapi nggak perlu brandnya ya. Saya spill kemarin kita baru pulang dari Tasik, ya saya Nurul, Gavin juga gitu. Kita meeting dengan satu brand yang tahun lalu omsetnya berapa kan Nurul? Hmm, pokoknya puluhan M sih. Puluhan. Ratusan, sorry. Bukan puluhan lagi, ratusan, sorry, sorry. Setahun 2024 kemarin itu brandnya udah ratusan M Mm-mm. gitu ya. Teman-teman akan banyak banget insight-nya kalau digali ya. Tapi kita akan fokus dulu kepada si afiliator ini ya, Nurul ya. Ya, Nah, jadi betul. pastikan siapin mentalnya karena juga teman-teman ini satu hal yang lagi hype, lagi enak banget kalau misalnya mau dioptimasi saat ini. Ya, wave-nya lagi dapat banget. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman, silakan untuk Nurul, saya persilakan over ke Nurul. Oke, Monggo. thank you Kak Sandi. Aku izin share screen ya, teman-teman sini. Thank you nih yang udah hadir nyempetin ya. Ada berapa ini? 1370, tapi nolnya pada hilang. Oke, mudah-mudahan bisa pada join lagi di tengah-tengah kesibukan kakak-kakaknya di sini calon miliarder ya. Amin ya Allah gitu. Boleh siapa Amin. di sini boleh ketik satu nih yang mau jadi calon miliarder di sini? Atau udah pada ya? Udah pada jadi miliarder nih. Oke, nah salah satunya nih
buat yang mau jadi mungkin cerita yang Kak Sandi tadi yang bisa jadi puluhan miliar. Nah, salah satunya bisa dioptimasi pakai booster ini nih. Jadi di sini aku bakal bawain peran afiliasi dalam optimasi digital marketing di TikTok. Sama aku, Nurmalita Sari, aku digital marketing strategis di Nextcommerce Digital Indonesia gitu. Oke, jadi apa aja sih Kak peran afiliasi dalam optimasi digital marketing di TikTok itu gitu? Kenapa sih harus afiliator gitu? Karena memang afiliator tuh zaman sekarang tuh lagi hype banget ya. Salah satunya tuh nanti brand-brandnya Kakak atau produk-produknya itu nanti bakal ditingkatin ya awarenessnya sama para afiliator itu. Jadi yang tadinya ngumpet-ngumpet nih, kalau udah ngasih ke afiliator, jadi nanti ada di mana-mana gitu, terkenal lah gitu ya. Terus selain itu juga efektif dan efisiensi dalam biaya dan waktu. Kenapa sih gitu? Karena memang kalau afiliator ini sistemnya komisi kan. Jadi barang kejual ya udah komisi keluar. Tapi kalau barang nggak kejual ya udah nggak ada apa uang keluar gitu. Beda sama ads ya. Kalau ads kan kita keluar ngemodal dulu ya, ngeluarin dulu gitu. Enaknya sih situ. Lalu meningkatkan conversion atau sales. Kenapa sih gitu? Ya toh pakai cara lain juga bisa, betul banget bisa. Cuma kalau udah pakai sosok afiliator tuh mereka tuh jago banget buat nge-influence gitu. Jadi kan istilahnya kita jadi ke bawah FOMO ya kan. Terus yang tadinya nggak mau juga jadi istilahnya jadi kebita juga gitu. Jadi yang tadinya enggak deh nggak mau, jadi mau-mau aja gitu kan. Lalu bisa memanfaatkan trends dan challenge. Biasanya mereka tuh udah jago-jago banget sih buat para afiliator. Kenapa? Karena memang mungkin mereka juga di training, selain itu ada ini juga ya, apa namanya, ada komunitas juga. Jadi buat kita tuh sebagai brand atau seller tuh gak usah pusing-pusing lah buat nyiptain trends atau challenge-nya sendiri gitu. Oke, nah ini salah satunya ya kita tonton dulu. Siapa yang tahu di sini boleh komentar ini siapa afiliator siapa? Kaos oversize 300-an GSM dan tidak mudah kusut. Jadi gue suka kalau pakai baju ini tuh seharian tuh kayak kelihatan rapi terus karena nggak mudah kusut. Dan yang paling gue suka adalah bagian kerahnya. Ini dia agak ngondoy dan pas di leher gue. Buat yang penasaran seperti apa detailnya, langsung aja video ini. Oke, ini kaos dari Skrimus ya. Ini ada warna putihnya seperti ini. Sekarang ada warna steel blue-nya, tuh rapi ya. Dan ada warna hitamnya. Jahitannya rapi seperti ini jahitannya. Dan juga dia menggunakan label sablon seperti ini ya labelnya. Dan juga ini ada label sebelah kirinya nih, badannya nih. Oke, sekarang kita lihat ya, jahitannya juga rapi, seperti ini jahitannya. Dan juga ini sebenarnya double face ya, cuma karena tebal aja jadi nggak boleh kelihatan ya. Udah diagramasi ya, langsung aja, let's roll. Diagramasinya adalah, ya, 310 GSM. Terus kalau bahan nikel kata dan mau dibakar seperti apa, langsung aja deh. Let's burn it. Ada yang mengerasnya, ada jadi abu juga. Oke, sekarang kita akan lihat looks-nya. Oke, ini tinggi badan gue 180, berat badan gue 70, gue pakai size XL. Lihat ya, kerahnya chill tuh kayak gini nih. Gue pakai size XL seperti ini ya, tinggi badan gue 180. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ada warna hitamnya. Nih, seperti ini nih. Hitamnya jadi kelihatan rapi juga ya tuh, gak kusut tuh. Dan juga warna steel blue-nya. Oke, kira-kira mau saya sering apa lagi? Langsung aja di kolom komentar, oke? Thank you. Sip, mantap banget kan? Nah, istilahnya orang yang tadinya scroll-scroll doang terus tiba-tiba dapat betul banget Handy Dion ya. Jadi mau beli dong. Jadi istilahnya kalau afiliator tuh jadi awareness juga. Tadi udah dikasih produk knowledge sampai dibakar-bakar ya kan, gramasi sampai dicek. Terus ya siapa sih yang nggak mau beli gitu? Kalau udah lihat kayak gitu ya pasti istilahnya terinfluence juga ya. Itu sih kerennya afiliator. Oke. Jadi ini kita ada apa namanya data nih dari TikToknya langsung. Ternyata katanya 78% pengguna TikTok telah memberi sesuatu produk setelah menonton konten kreator di TikTok di produk tersebut. Ya kayak tadi yang Hendy Dion tadi kan. Pertama orang cuma scroll-scroll tiba-tiba ada yang konten menarik itu gitu. Terus dilihat juga sosoknya, dilihat produknya. Siapa sih yang nggak mau beli ya kan? Kayak gitu sih. Jadi eh, sekarang tuh hype-nya seperti itu dan memang bukan cuma hype juga karena memang apa ya istilahnya kitanya juga terinfluence sama mereka kayak gitu-gitu sih. Nah, ini sebenarnya kayak kolaborasinya tuh ada dua tipe sih kalau di TikTok. Nanti ada yang bertarget sama yang open sih gitu. Nah,
Buat yang masih bingung, apa sih afiliator versus KOL itu yang apa? Key opinion leader itu apa sih Kak gitu. Kayaknya mereka sama deh gitu. Soalnya kan kalau lihat misalkan Puji kayak gitu-gitu kayak mereka kayak jualan juga kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya ini sih perbedaannya. Kalau afiliator kan dia tuh langsung ya ke penjualan karena mereka ngejar apa? Ngejar komisi. Kalau nggak apa nggak keluar jualan, berarti mereka nggak ada komisi dong. Nah, kalau KOL itu lebih fokus ke marketing, brand awareness. Karena memang mau jualan atau nggak jualan, udah ada dealsnya sendiri ya. Mereka tuh bakal dibayar di awal gitu sih. Enaknya ya kalau menurut kita sih sekarang karena hype-nya afiliator, bisa banget pakai afiliator gitu. Nah, ini ada satu contoh ya, apa namanya, dashboard afiliator kalau di akun akun TikTok gitu. Bedanya apa sih gitu. Nah, ini kalau di apa afiliator sendiri namanya di sini showcase. Terus bedanya apa? Supaya ada kontak personnya juga gitu ya, beda ya. Kalau untuk seller sendiri, biasanya di sini tulisannya shop. Jadi keranjang kuningnya beda nih, kerkunnya nih. Kalau yang satu ada apa namanya showcase, yang satu shop, yang satu ada kontak person, yang satu ya udah tinggal link mungkin ada marketplace lain atau tempat lain yang bisa mereka tunjukin biasanya di sini gitu di link apa link tree-nya ya biasanya gitu sih. Oke, jadi sebenarnya potensi afiliator tuh segimana sih Kak gitu. Nah, ini nih ya. Kayaknya bisa fokus ke kotak merah. Ini dalam 1 bulan mereka bisa ngehasilin 255 produk dari satu produk, satu video, satu kreator. 255. Kebayang dong maksudnya eh kita tanpa perlu apa ya, maksudnya dapat booster sendiri. Kalau perang tuh dapat prajurit tambahan lah kayak gitu. Tapi mereka tuh yang udah jago gitu, udah ahli gitu. Gitu sih. Nah, ini salah satu contoh brand juga ya dari afiliatornya sendiri itu penghasilannya setengahnya ya. Keren banget sih ini. Terus ini juga sama, ini 60% malah. Lalu nah, ini sih 80%. Sepotensi itunya ya lewat afiliator gitu. Oke, jadi sebenarnya Kak, kapan sih waktu yang tepat buat kita-kita nih seller gitu menggunakan afiliator di TikTok gitu? Kayak masih bingung. Jadi saat produk sudah market fit dan stok terjaga dan udah jadi hero SKU gitu. Nah, untuk hal tersebut nanti jelas lebih detailnya nanti akan ada di offline ya di kantor TikToknya. Jadi jangan lupa nanti buat ikut ke sana acaranya bakal seru banget gitu ya. Nah ini sih jadi ya pastilah harus ada stoknya ya. Kalau nggak ada stoknya udah dikasih afiliator kasihan nanti afiliator udah bikin kontennya gitu pas mau dijual nggak ada gitu kan. Lalu ketika brand siap dengan sistem komisi. Jadi nanti istilahnya kan bisa kasih komisinya itu kalau di TikTok biasanya 10% gitu ya. Nah, itu harus disiapin juga sih di situ. Lalu menjelang momen belanja. Kenapa harus menjelang momen belanja ya kayak Twin Date atau Payday atau misalkan nanti nih mau Ramadan sebentar lagi itu waktu yang tepat sih. Soalnya bisa udah momennya pas kebus lagi sama afiliator. Wah, itu makin gede sih revenue kalau dari situ. Nah, terus saat brand juga ingin meningkatkan exposure di TikTok, ya otomatis ya semakin banyak afiliator yang kita guide gitu, yang apa namanya kerja sama-sama kita, ya pasti otomatis nanti algoritmanya kalau misalkan nyari hijab gitu ya, ya udah ketemunya itu lagi atau enggak misalkan em, udah biasanya algoritmanya itu apa ya kita udah nyari hijab misalkan toko lain tapi ntar otomatis yang toko kita juga ke bawah ke up sih gitu kalau di afiliator gitu. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi lagi ada bahasan yang lebih sumsum lagi bersama Kak Gavin. Mangga Kak Gavin, waktu dan tempat dipersilahkan, aku izin stop share. Terima kasih semuanya. Oke, Oke, selamat malam semua. Eh, Mungkin perkenalan kembali ya, waktu awal sempat muncul gitu. Dan kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana berjualan gitu
menggunakan afiliator gitu. Perkenalkan, nama saya Gavin Ferdiana, saya di Nextcomer sebagai digital marketing strategis juga, bersama Kang Nurul juga, tim yang lain. Jadi kesempatan kali ini saya akan bahas tentunya eh, apa yang perlu dipersiapkan brand untuk afiliator gitu. Oke, sebenarnya ada 3 poin yang perlu dipersiapkan brand untuk afiliator. Yang pertama, akun TikTok Shop yang aktif, gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman yang memang udah punya akun TikTok gitu, nah mulai mulai lebih aktif lagi. Maksud aktif di sini kan sebelum-sebelumnya materi-materi sebelumnya memang kita diwajibkan gitu ya, diharuskan untuk konten gitu, live streaming. Nah itu dijalanin, dan setelah itu bisa beriklan dan bisa menggunakan afiliator. Jadi poin di sini memang yang penting akunnya itu memang hidup gitu. Jangan sampai ya kita mengandalkan afiliasi, afiliator, tapi dari segi konten dan yang lain-lain tidak jalan juga. Gitu. Pastikan memang akun TikTok Shop Anda, ya teman-teman semua aktif. Yang kedua adalah produk afiliasi. Nah, sebenarnya untuk produk afiliasi ini sudah ngomongin strategi gitu. Bagaimana kita eh, menjual produk menggunakan jasa afiliator, dan menentukan produknya itu yang mana sih yang cocok untuk afiliator tersebut gitu. Produk kita mana yang cocok untuk afiliator tersebut gitu. Contoh misalnya saya punya uh, yang tadi uh, video, mungkin saya punya brand clothing gitu, brand clothing. Nah, uh, ada best seller lah. Kita sebulan itu bisa ngeluarin misalnya 1.000 piece atau 2.000 piece gitu. Nah, itu menjadi strategi utama dengan kita openkan ke semua afiliator gitu. Siapapun bisa menjual. Bagi yang slow movingnya juga itu punya strategi tersendiri. Itu juga bisa dijual menggunakan afiliator dengan afiliator uh, gitu. Yang ketiga adalah materi promosi yang menarik gitu. Materi promosi yang menarik ini itu biasanya memang strategi brandnya, strategi kita sebagai seller gitu. Apa sih yang bisa menarik afiliator untuk bisa menjual produk kita? Bisa jadi komisi yang besar misalkan gitu. Bisa jadi juga campaign-campaign yang menarik buat, oh ternyata beli di produk kita itu benefitnya banyak nih, bisa bisa terjual terjual juga, bisa cepat nih gitu. Yang ketiga mungkin bisa jadi eh, kita mengelola si kreator itu dengan tepat. Maksudnya dengan tepat ini kita mungkin kasih sampel, kasih apa gitu ya, itu bisa bisa banyak gitu untuk maintain si kreator yang kita kelola gitu. Selanjutnya ini adalah best practice. Best practice ini produk, harga, dan persentase komisi gitu. Mungkin teman-teman juga eh, bingung cara menentukan produknya seperti apa, harganya gimana, komisinya gimana gitu. Yang pertama, pilih produk yang cocok untuk TikTok. Nah, produk yang cocok untuk TikTok ini maksudnya yang tadi dijelaskan sama eh, Kak Nurul gitu. Memang produk yang fit di market gitu. Itu eh, mempermudah si kreator tersebut untuk menjual produk kita. Di luar itu bisa fit di market yang atau best seller gitu. Best seller ini bisa juga mempermudah kreator tersebut untuk menjual produk kita. Yang kedua adalah menyesuaikan harga dan persentase komisi. Nah, untuk yang kedua ini memang kita berbicara tentang cost structure gitu. Cost structure ini memang banyak ya bagian-bagiannya gitu. Nah, apa sih yang jadi poin utama apa yang bisa kita menentukan ini harga jual kita gitu. Itu memang harus dihitung ya, dari mulai harga produksi, terus biaya admin, terus ada biaya operasional, dan nantinya persentase komisinya yang tepat itu di berapa. Tadi kalau misalnya dari Kang Nurul udah disebutkan biaya komisi itu rata-rata di 10% gitu ya. Memang beda-beda itu, jujur memang beda-beda, bahkan ada juga yang 2%, 3% gitu. Itu balik lagi ke brand masing-masing dan strategi brand masing-masing gitu. Tapi memang untuk awalan saya kira kalau misalnya komisinya lebih menarik itu akan afiliator pun akan tertarik untuk menjual produk kita. Gitu. Yang ketiga pastinya memastikan stok selalu tersedia.
Jadi memang ketika kita sudah memberi, apalagi yang memberi sampel gitu ya ke kreator gitu untuk menjual produk kita, pastikan memang produk itu banyak stoknya gitu. Karena tidak langsung, memang afiliator ini penjualannya eh, bisa jadi nggak di minggu itu juga gitu. Bisa jadi 2 minggu berikutnya atau bisa jadi bulan berikutnya. Jadi memang eh, jangka panjang gitu. Jadi memang pastikan selalu stoknya tersedia gitu. Nah, ini adalah riset dan memilih afiliator di TikTok. Sebetulnya banyak banget ya platform yang menyediakan apa ya kita untuk riset atau ngebedah TikTok afiliator atau video live dan sebagainya menggunakan platform tertentu dan itu sudah banyak banget gitu. Eh, Analisis kreator yang sesuai ya. Yang pertama ini analisis kreator yang sesuai itu bisa menggunakan aplikasi yang berbayar atau yang enggak. Dari TikToknya juga sudah menyediakan gitu. Memang harus kita analisis yang cocok itu kreator mana sih di brand kita. Jangan sampai gitu ya ketika kita menjual misalkan produk herbal gitu ya. Kita menjual produk herbal tapi kita ngasih ngasih sampelnya atau kita bekerja sama afiliatornya yang ke tadi Candidion kan memang nggak nyambung gitu. Jadi memang harus menganalisis dengan tepat apakah memang ini cocok dengan produk kita, apakah followers kreator tersebut cocok dengan produk kita itu memang harus dianalisa sedetail mungkin gitu. Yang kedua adalah cek performa engagement. Nah, sebenarnya dari memilih kreator ini memang kita harus menganalisa juga kreatornya dari mulai followers, mulai viewersnya, komennya seperti apa gitu. Jangan sampai ya kita apalagi kita dia udah ngasih sampel dan yang lain-lain, tapi kita memang salah sasaran gitu. Oh ternyata ini bukan bukan yang kita tuju, jadi memang tidak ada konversi akhirnya gitu, gitu ya. Yang selanjutnya gunakan TikTok Creator Marketplace. Mungkin teman-teman kalau misalnya sudah punya tokonya dan sudah tahu mungkin ada di Seller Center itu ada tab juga ada Creator Marketplace atau afiliator itu bisa diklik itu bisa banyak banget pilihannya dan itu bisa menganalisa uh, terus mengatur mengatur komisi terus bisa kita mendapatkan report analisis per bulan yang berjualan melalui afiliator itu berapa dapatnya gitu itu banyak banget sekarang memang TikTok juga sudah menyediakan fasilitas itu jadi gimana kitanya untuk memanfaatkannya seperti apa gitu. Selanjutnya membuka program Open Affiliate. Tadi kan sudah disebutkan sama Kang Nurul. Sebenarnya untuk uh, TikTok sendiri ada dua tipe gitu ya, dua tipe untuk kita menggunakan afiliator gitu. Yang pertama adalah open affiliate, jadi semua kreator bisa menjual uh, produk kita gitu. Dengan kita sudah uh, apa kita sudah menentukan komisinya di berapa di produk tersebut gitu. Jadi semua kreator bisa masuk dan menjual produk kita. Yang kedua adalah affiliate yang bertarget gitu. Jadi ketika kita sudah dapat tuh yang open affiliate, oh udah ketemu nih satu ada dua kreator, kita bisa follow up lebih lanjut. Kita bisa kasih target yang lebih daripada yang sebelumnya. Misalnya komisinya asalnya 10%, mungkin dengan kita kasih bertarget bisa melebihi komisinya, bisa sampai 12% atau 15%. Jadi memang kalau saran atau best practice dari kita buka dulu open affiliate-nya, kita buka, terus kita samaratakan komisinya, kita cari dari situ kita mulai ngefilter mana yang cocok buat brand kita, mana yang kurang cocok. Kalau memang cocok, kita terus maintain si kreator tersebut, gitu. Nah, sebenarnya untuk materi kali ini mungkin tidak banyak ya. Saya harapnya memang untuk selanjutnya kita banyaknya di Q&A gitu ya, karena kayaknya pada mungkin ada yang baru mulai atau bingung selanjutnya seperti apa. Nanti kita bahasnya di Q&A. Dan sedikit aja ini ada studi kasus. Studi kasus memang ini kebetulan klien kita memang saya nggak bisa disebutkan brandnya apa, tapi memang ini baru memulai affiliate gitu. Dari total akun afiliasi, kontribusinya masih di 2% di Oktober 2024 gitu. Memang omsetnya sudah besar ya, memang omsetnya sudah besar, tapi untuk mengoptimalkan afiliasi baru-baru
kurang lebih 3 bulan 4 bulan belakangan gitu. Ini contohnya akun afiliasinya bisa menghasilkan 8 juta per bulan dengan kontribusinya 2% dari keseluruhan omset di bulan Oktober. Selanjutnya di bulan Novembernya mulai naik nih kontribusinya di 10%. Gitu yang tadinya di 2% sekarang di 10% dengan totalnya 48 juta gitu, 48,7 juta. Nah, tentunya terus bertumbuh ya, terus bertumbuh dengan menggunakan mungkin strategi-strategi yang tadi, dan di Desembernya kebetulan memang peak season juga, akun afiliasinya kontribusinya di 23% dengan total omsetnya 194,9 juta. Jadi artinya dengan memanfaatkan afiliator ini memang ada potensi kok untuk membangun dari mulai awareness sampai ke konversi di toko teman-teman semua gitu. Nah, ini tadi contoh ya, contoh TikTok Affiliate Center. Ini adalah dashboardnya, jadi teman-teman bisa buka ketika teman-teman punya seller center, tentunya udah memiliki affiliate center juga, bisa lihat nih satu-satu apa aja fitur-fitur yang diberi sama TikTok dan kita bisa analisis lebih dalam lagi. Yang pertama tadi ini ada kolaborasi terbuka yang tadi saya jelaskan, terus ada kolaborasi bertarget. Ini bertarget berarti next step-nya dari yang terbuka, terus ada jelaji kreator, temukan kreator di sini. Jadi teman-teman bisa menganalisis lebih dalam lagi kreator mana sih yang cocok untuk produk teman-teman semua gitu. Nah, selanjutnya ada lihat peringkat, di sini juga ada peringkatnya, peringkat kreator-kreatornya melalui berdasarkan GMV kah atau berdasarkan produk terjual atau berdasarkan viewers atau yang lainnya gitu. Ini bisa dianalisis lebih jauh. Nah, di sini juga banyak banget sampai ke analitik gitu. Analitik juga bisa melihat pertumbuhan konversi di brand kita gitu. Jadi ini total contoh ya ini 7 hari terakhir GMV-nya 45 juta, perkiraan komisinya sekian, produk terjualnya 531 dan ini ada video pendeknya sampai ke produk di showcase kreatornya. Jadi lengkap banget sebenarnya, tinggal gimana kita untuk terus lebih bisa belajar terus gitu, dan kalau misalnya ada apa ya memang ada pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa di Q&A aja. Thank you, paling segitu saja dari saya dan Nurul. Selanjutnya Kang Sandi, mangga kita lanjut ke Q&A atau gimana? Oke, sip. Nah, teman-teman sebelum Q&A ya, saya pengen tahu dulu dong. Ini sengaja banget materinya bikin lebih sedikit lagi ya, karena pengen lebih mendalami teman-teman sepaham apa sih dengan afiliator gitu ya. Karena kalau misalkan kita saat ini jelasin secara gamblang pun belum tentu teman-teman bisa langsung paham gitu ya. Gitu. Oke, saya kasih kesempatan boleh untuk Kak Dahno yang raise hand. Boleh silakan open mic-nya. Oh ya, terima kasih untuk waktunya Kak. Izin bertanya. Ya. Ini misal kita mengaktifkan apa affiliate, nah terus penjualan kita pecah telur, kita nggak tahu di hari ke-15 atau hari ke berapa itu kita kehabisan stok. Nah itu kira-kira akun kita kena penalti atau enggak Kak? Nah. Misal keterlambatan dalam pengiriman kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Kak Dahno. Boleh dijawab sama Gavin? Oke, sebetulnya ketika stoknya habis, tentunya memang dari keranjang kuningnya si afiliator pasti sudah nggak ada gitu. Jadi kecuali memang stoknya ada tapi barangnya nggak ada gitu, dan itu terlambat pengiriman, pasti tentunya dapat penalti. Cuman kalau misalnya dari memang awalnya stoknya udah habis, otomatis nanti ke keranjang kuningnya si kreatornya pun stoknya nggak ada gitu. Jadi nggak dapat penalti kalau itu gitu. Ya, kebayang ya. Jadi Ya. kalau stoknya sudah tidak ada, auto nanti tidak akan ada keranjang kuningnya di Betul, kreator. auto. Gitu, teman-teman. Otomatis. Ya, auto. Nah, jadi di saat ini teman-teman mesti pahami bahwa ketika kita menjalankan afiliasi atau membuka program afiliasi ini, teman-teman memiliki dua strategi gitu. Strategi pemasaran oleh brand kita sendiri dan strategi pemasaran oleh si afiliator. Yang dimana artinya teman-teman mesti punya dua angle itu gitu. Gimana dari angle afiliator? Apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi ketika
kita seperti ini, afiliator ngapain atau afiliator seperti apa gitu ya. Nah, begitu juga dari sisi brandnya yang udah pasti dong, gitu. Kebayang nggak, teman-teman ya? Jadi ada dua hal yang jadinya harus dipahami gitu, dua sudut pandang gitu. Oke ya. Nih, udah banyak banget yang nanya. Saya bahas yang di chat dulu, nanti teman-teman yang raise hand boleh boleh lagi gitu ya. Saya nanya ke Nurul dulu ya. Sekarang tadi Gavin udah. Nurul, Yes. oke. Gimana tipsnya? Nurul kan udah megang brand-brand besar tuh, gitu ya. Ini coba share ke teman-teman. Gimana sih cara mereka, brand-brand besar tadi gitu ya, untuk menarik afiliatornya agar bisa menjualkan produknya dan bisa banyak gitu. Apa yang Oke. dilakukan sama brand? Oke, thank you buat pertanyaannya. Sebetulnya untuk brand-brand besar, mereka malah sangat nge-treat banget ya para afiliatornya itu gitu. Soalnya kan dilihat sendiri ya, tadi ada yang beberapa brand juga yang penghasilan dari afiliatornya sampai 50, sampai 80 gitu. Nah, kalau yang dipegang sama aku sih itu apa namanya? Kasih tahu jangan ya. Biasanya mereka ini sih kayak apa? Pertama ya pasti ini ya dibuat apa yang open collaboration, terus yang tadi tuh ada yang bertarget itu juga ya itu udah otomatis. Cuma yang spesialnya nih mereka itu buat event nih kayak kasih insight lah, kasih webinar gitu buat para orang-orang gitu buat jadi afiliatornya mereka gitu dengan gimmick misalkan bukan gimmick juga sih sebetulnya betulan gitu Program. biar mereka semangat iya. Itu tuh ada umroh sama iPhone gitu sih. Selain itu juga mereka suka ada challenge-challenge gitu Kak. Nanti misalkan buat yang ranking satu misalkan di bulan ini mereka ada buat apa selain Reward produk lah ya. gitu itu udah pasti otomatis iPhone iPhone 15 gitu waktu itu kalau nggak salah gitu sih. Selain itu juga mereka nge-treatnya tuh sampai bikin kayak apa ya gathering para para afiliator gitu. Gitu Hmm, sih Kak. oke. Itu Jadi mereka semakin semangat sama produk-produk mereka sih yang dijual oke. gitu. Itu kan kita bicara ketika sudah brand besar, Ya. yang dimana mungkin secara kapital juga dia udah punya ya, gitu. Mm-mm. Nah, tipsnya nih, ada nggak sih best practice untuk teman-teman yang baru mulai, yang mungkin juga kayak marginnya nggak terlalu gede-gede banget, belum kali ya? Karena kan Iya. apalagi kalau kita ngomongin retail gitu, produksinya baru juga dikit, biasanya kan HPP-nya juga tinggi gitu ya. Which is itu pasti mempengaruhi si margin tadi. Gimana untuk toko baru? Apakah sebetulnya afiliator ini bisa dipakai untuk toko baru atau justru memang nanti setelah memang kita berprestasi dari strategi yang lain? Oke. Sebetulnya kalau buat toko baru juga masih bisa sih. Jadi beberapa juga ya klien yang dihandle sama aku dan tim juga memang ada beberapa yang baru. Jadi mereka tuh biasanya lebih ke ini apa bertarget sih Kak. Jadi kayak mereka kasih target juga karena memang baru ya. Selain itu juga bisa dicek di ini sih sebetulnya ada di affiliate centernya. Kalau kakak-kakak udah punya apa dashboardnya itu bisa dicek juga yang benar-benar pertama mungkin relevan ya sama produk kita, pro tipsnya. Terus yang kedua mungkin bisa dicek nih produk kita mana nih yang bisa di apa yang best seller. Kan tadi kan ada tulisan yang apa di decknya Hero SKU ya. Itu bisa itu berarti pertama tadi yang benar-benar relate sama kreatornya sama kita, brand kita. Terus kedua best seller. Terus ketiga memang harus pinter-pinter banget milih ya, karena memang istilahnya kan kita bakal kasih sampel produk ya. Dan memang kalau misalkan brand baru tuh nggak bisa, maksudnya dengan mungkin dengan budget terbatas, jadi benar-benar harus pinter-pinter pilih afiliator sih Kak gitu. Tapi kadang mungkin afiliator yang nggak diduga-duga juga mereka kadang bisa FYP. Jadi selain itu juga bisa nih kasih brief juga misalkan apa yang mau di highlight. Kan tadi ada tuh menjelang saat menjelang peak day gitu. Nanti misalkan
Gak apa-apa kasih tahu aja. Kita misalkan kampanyenya mau ada apa nih, diskonnya besaran apa. Mungkin bisa dikasih tahu kampanye tersebut ke afiliator yang mau kita ajak kerjasama. Jadi biar istilahnya kena langsung sih gitu ke titiknya. Gitu sih Kak. Oke. Eh, Mungkin juga tambahan dikit ya, Nurul ya. Mm-mm, Ini aku dari POV-nya afiliator. mm-mm. Karena kan kebetulan istri saya juga afiliator, teman-teman. Nah, sama dengan istrinya Mas Gavin, afiliator Sama-sama juga. baru Sama merintis. juga dengan istri aku. Oh enggak ya? Ibu kan udah jadi istri. Belum ibu Oh ya. iya. Ya, lupa. Oke. Nah, dari sudut pandang afiliator nih teman-teman, gitu. Kita tuh nyarinya barang-barang yang memang lebih mudah dijual, gitu. Nah, mudah dijual ini kan turnanya banyak, gitu kan. Contoh dari tren, produk yang teman-teman jual saat ini, apakah masuk ke tren atau bisa bersaing di pasaran? Lalu juga harga. Nah, harga tadi yang udah disinggung sama Gavin. Harga itu kan kalau di sisi seller, itu pasti ngomongin cost structure. Yang dimana teman-teman tuh ada biaya admin, ada biaya HPP, biaya modal, ya ada harga jual, itu ada margin juga operation yang memang teman-teman sedemikian rupa pasti dihitung dong harusnya seller gitu ya, secara bisnisnya kan. Nah, lalu harga yang mau oleh afiliator biasanya harga-harga yang lebih affordable gitu. Atau ya memang secara persaingan di situnya ya anggaplah barang paling murah deh di antara yang lain. Contoh misalkan saya afiliator baju polos tadi, misalkan seperti si Handy Dion gitu ya. Nah, artinya kan mungkin kalau tidak di-endorse ya teman-teman ya. Kalau tidak di-endorse, artinya saya coba nyari produk kaos polos tadi dari sekian ribu kaos polos yang ada gitu. Kita pasti riset bahwa mana yang paling oke secara produk, secara harga, secara rating, review, terjual segala macam. Gitu kan ya. Nah, itu tuh yang dipengen afiliator. So kalau teman-teman sekarang mau manfaatin afiliator, dikejar itunya juga. Dikejar si produk itu fit dengan mereka gitu. Ya, dan tentu terakhir adalah besaran komisi, ya kan? Nah, komisinya berapa persen sih? Nah, dia ada yang nanya nih dari Kak Arum. Ngasih komisinya. Nah, coba sekarang kita tanya ke Gavin. Mas Gavin, berapa sih kira-kira komisi yang bagus untuk afiliator? Oke. Eh, Bagus. Sebenarnya gini, kalau ngomongin komisi kan memang balik lagi ke strateginya seller seperti apa gitu. Hmm. Kalau misalnya saya ditanya seperti itu, tentunya awalan ketika kita menjual produk yang memang belum terjual gitu ya, belum banyak yang terjual, tentunya kan memang butuh butuh spending yang lebih gitu. Nah, itu bisa komisinya bisa lebih besar. Tapi rata-rata memang besarnya itu kalau di TikTok kisaran 10-15%. Tapi itu bisa menyesuaikan lagi eh, apa ya, menyesuaikan dari tadi cost structure teman-teman semua gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah menjual dan udah ada yang hero SKU ya, hero SKU dan terjualnya banyak itu sebenarnya komisinya bisa dikurangin gitu. Jadi nggak harus 10% bahkan bisa di bawah. Jadi gimana gimana strategi apa ya penjualan produk teman-teman sebenarnya Hmm. gitu. Oke, Sejauh ini ya seperti itu sih. oke. Sebelum saya panggil yang raise hand, nih saya tambahin dulu. Tambahin Devin ya, dikit ya. Boleh, boleh. Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang di bawahnya yaitu dari Kak Chan. Katanya kan cara bikin afiliator tertarik, pasarin produk kita gimana, padahal tokonya baru gitu ya. Yang tadi kan udah saya jabarin juga sebelumnya. Plus sebetulnya ini, ngomong-ngomong soal komisi yang besar, itu tentu akan jadi pilihan. Karena afiliator pun lihatnya dari situ dulu. Gitu. Walaupun Betul. misalkan harganya nih agak lebih mahal, misalkan atau harganya murah atau seperti apa ya, tapi jumlah besaran persentase dari komisi yang dikasih oleh seller juga itu jadi indikator yang cukup dipertimbangkan oleh si afiliator. Ya, sehingga besaran ini jadi penting. Nah, lalu kemana ngarahnya? Kemana ngaruhnya gitu? Kalau kita ngasih, let's say, 20% deh buat afiliator, misalnya gitu. Tapi jadinya margin kegerus 20% gitu kan. Nah, kalau tadi kata Gavin bilang,
tergantung strategi sellernya. Nah, teman-teman sekarang ada di mana levelnya? Kalau misalkan seller baru banget yang kayak Kak Chan tadi tanyain gitu ya, bisa jadi itu tuh sementara doang, 20%. Kayak narik dulu gitu, narik dulu karena komisinya besar, orang ya udah nothing tulus lah, jualin gitu kan. Ya. Tapi yang menarik adalah ingat bahwa ini bukan iklan, bukan ads. Yang dimana kalau ads teman-teman keluarin duit dulu di awal, penjualnya berapa nggak tahu. Nah, tapi kalau afiliator, walaupun kita keluarin 20% untuk komisi, itu tetap aja keluarnya sesuai dengan penjualan. Itu yang menarik. Kebayang nggak? Jadi nggak usah khawatir ketika kita ngasih besar gitu ya, walaupun tetap harus diperhitungkan dulu gitu ya. Karena memang akan terbayarkan ketika memang ada penjualan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang penjualnya, 20%-nya ya nggak keluar. Beda dengan budget ads, budget iklan yang dimana teman-teman bakal keluar gitu, walaupun nggak tahu ada penjualan atau enggak. Nangkep sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, itu menariknya si Avatar tuh di situ gitu. Oke ya. Nah, sekarang boleh kita coba raise hand ke Kak Aida. Boleh Kak Aida. Open mic aja. Ada nggak nih? Itu sampai 200, kalau nggak ada ganti. Kelamaan. Lamaan ya. Assalamualaikum Kang Sandi, kakak semuanya. Waalaikumsalam Kak Aida. Kayaknya kenal deh ini suaranya. Ya. Kang, Ya. kan gini, kalau produk kita seperti biasa gitu ya, Kang Sandi tahu, produknya custom. Nah, kita kan di sini penawaran lebihnya itu dari customnya itu, Kang. Maksudnya kan kita di sini menerima request warna. Kita kan produknya sepatu ya. Nah, sepatu. Jadi semua jenis sepatu adalah gitu ya. Insya Allah gitu ya, Kang ya. Nah, di sini aku kan pingin ada kelebihannya dari yang lain tuh kan bisa request ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer gitu, Kang. Oke. Nah, cuman kan kalau untuk produk kami ya di sini gitu ya, produk saya kan nggak bisa disetopkan gitu karena kita pernah nyetok ya dulu gitu ya, pernah nyetok yang ini tiba-tiba nggak keluar gitu, lama sampai lumayan agak numpuk ya walaupun nggak banyak gitu ya. Nah, jadi di situ kita nggak bikin stok lagi, jadi setiap hari kita yang kerja standby aja gitu. Cuman masalahnya sekarang kan sampai jam 3 ya harus dikirim di hari yang sama gitu biar ratingnya naik gitu ya. Nah, ada solusi nggak Kang atau kakak yang lainnya juga misalkan buat produk kami ini harus seperti apa gitu. Kadang mau iklan juga kita takut takut nggak kekirim gitu Kang gitu ya gitu. Cuman ada beberapa yang disediakan sampel gratis untuk afiliator sih gitu. Nah, gimana nih untuk solusinya? Oke, boleh. Sama siapa? Gavin dulu atau Nurul dulu? Boleh. Paling tadi kalau misalnya di slide-nya siapa ya, Pak Nurul, yang ngomongin tentang afiliator sama KOL gitu. Nah, sebenarnya untuk kasus seperti ini gitu, karena kan memang agak-agak apa ya, mungkin strateginya harus lebih lagi gitu ya, karena kita ngomongin memang PO gitu, barang yang ketika ada yang beli baru kita buat dan custom gitu. Sebenarnya jangan dulu ke si afiliatornya atau langsung kasih komisi, tapi memang besarin dulu si brandnya. Kita besarin dulu uh, akun TikTok kita, ya brand kita gitu, dengan menggunakan yang tadi KOL mungkin gitu. Jadi memang budget si buat komisinya itu bisa dialihkan dengan uh, ke budget yang KOL tersebut gitu sih. Karena kalau misalnya ngomongin afiliator, memang bentroknya kadang si afiliator tersebut uh, pengennya kan memang tadi yang udah dijelaskan ya, mau yang best seller, mau yang komisinya besar, mau yang pasti gitu ya. Karena gitu. Nah, sedangkan untuk kasus yang seperti ini kan memang PO gitu. Gitu sih. Jadi Tapi sarannya memang harus gimana? pengerjaan kita setiap hari sih Kang gitu Ya. ya. Nah, Alhamdulillah sejauh ini ya. kadang kita udah kirim ke pending di itunya di ekspedisinya gitu karena kemalaman gitu kan udah kirim gitu. Nah itu
suka kadang mah gitu sih, tapi alhamdulillah sejauh ini mah ke ini gitu. Cuman takutnya ya gitu kan, kalau misalkan pesanannya banyak, misalkan takutnya gitu nggak kekirim semua gitu. Ya, berarti sudah coba pakai afiliator ya? Kenapa? Udah coba pakai Ada sih. afiliator dan peningkatannya lumayan, maksudnya gitu, tapi kendalanya nggak kekirim gitu ya? Ya, takutnya gitu gitu. Emang Oke. sih ada, cuma kalau dicek mah nggak begitu banyak sih yang dari afiliator juga satu dua. Emang kita ngandelinnya setiap hari juga nggak iklan ya, organik gitu ya. Cuman ada beberapa yang dibuka untuk afiliator gitu, yang disediakan sampel gratis gitu. Ya, ya, ya itu sebenarnya memang pasti plus minusnya seperti itu dan kalau misalnya ngomongin PO bukan di platform ini aja, platform sebelah juga memang kendalanya seperti itu gitu. Jadi kalau saran sih yang tadi ya memang ketika punya budget komisi gitu ya, budget komisi katakanlah misalkan 10% dari per bulannya gitu ya. Dengan sekarang misalnya rata-rata omset berapa, nah 10% itu kita alokasikan memang buat yang paid promote atau yang nggak apa nggak Endorse. langsung ke komisi gitu, KOL-nya gitu. Istilahnya mungkin ya berbayar tapi memang bukan based on komisi gitu. Gitu sih. Karena kalau misalnya komisi memang ketakutannya ya afiliator tersebut yang ngelihat ngelihat produknya eh, sistemnya custom PO seperti itu gitu. Tapi kalau saran sih memang ketika eh, kalau bisa stok memang better stok sih gitu karena Hmm. kita yang pertama dapat data gitu terus dapat analisa juga oh ternyata produk ini sih yang bagus dan bulan depannya produknya kita coba bikin berapa piece lagi gitu nah itu kita bisa olah lagi datanya gitu sih jadi Hmm. plus minus dan kalau misalnya dipaksakan iklan pun gitu ya ketika barangnya custom dan PO jadi iklannya pun nggak works gitu kebanyakan seperti itu gitu kecuali memang eh, kita apa ya brand-brand yang memang udah misalkan udah omsetnya sudah besar gitu ya ketika best sellersnya ada yang eh, habis gitu ya dan brand tersebut kasih PO nah itu bisa lancar-lancar aja karena udah kebentuk gitu si brandnya Hmm. nah contoh kasus ini kan kita memang baru misalkan baru berkembang gitu baru mulai gitu nah itu sih memang harus dikuatkan dulu si brandnya Gitu. Soalnya harus 1.000 ya Kang ya, kalau untuk ada pre-order gitu ya. Kalau ya dia harus 1.000, udah 1.000 pesanan ya kalau nggak salah teh. di TikTok ya Iya, ya baru bisa kita ituin pre-order gitu ya. ya Iya. Hatur nuhun Kang. ya Sami-sami sami-sami Teh. teh Ya. Oke, Teh Aida tadi kasusnya PO, ya kan? Nah, ini ada kasus apa lagi nih? Kita nanti lihat ya. Sebelum ke resen, saya ke yang chat dulu. Mungkin kali ini coba bantu jawabin oleh Nurul deh. Nah, oke. Nah, saya nggak jawabin teman-teman yang memang pertanyaannya sudah tentu ada jawabannya. Contoh misalkan nih ya, Kak Sada nih, bagaimana mengelola stok produk kita? Sebelumnya takut karena jika banyak yang order ternyata stoknya kurang. Artinya kan itu cuma dua jawabannya. Tambah stoknya atau kurangi marketingnya. Itu aja. Kalau memang takut stoknya kurang, kan gitu ya jawabannya ya. Sesimpel itu ya. Oke. Sekarang ngomongin afiliator lagi nih. Nurul ada nggak Nurul? Ada. Ada ya. Hmm. Nah, eh kalau misalkan kita dari ngomongin afiliator ya, dan juga tadi KOL. Jadi teman-teman, mungkin saya callback lagi karena tadi ke trigger juga ya. Afiliator adalah orang yang menjual produknya yang memang yang itu, gitu, produknya. Jadi ada di stoknya, gitu kan. Kalau memang kita pengen dia ngejualin barang kita yang tadi kata Teh Aida mau di custom, sebetulnya ya nggak bisa secara teknis. Karena afiliator kan pasti masukin keranjang kuning yang memang stoknya itu gitu. Kecuali mungkin di keranjang kuningnya ada beberapa pilihan produk yang pilihannya ya itu aja. Gitu kan sebenarnya sama aja kan kayak gitu ya. Contoh misalnya kayak sepatu warna putih. Eh,
itu kan bahan dasarnya putih, tapi bisa diapain gitu, misalkan ditambahin corak atau apa misalkan, tapi coraknya ada 10 corak misalkan. Nah, itu juga bisa mungkin walaupun custom gitu ya, tapi sesuai dengan yang di situ kan itu bisa aja. Nah, sekarang kita ngomongin soal KOL juga yang kedua. KOL beda dengan afiliator, teman-teman. KOL itu lebih kepada influencer yang dimana mereka bisa membrandingkan toko kita gitu. Walaupun kita waktu itu nggak ada produknya ya, tapi dia bisa membrandingkan toko kita sehingga orang follow dan juga bisa beli produk yang lain gitu ya. Objektifnya ke sana. Jadi beda antara afiliator dan juga influencer atau KOL. Nah, KOL atau influencer ini itu biasanya by endorsement. Teman-teman bayar gitu ya ke dia ya, bayar ke dia, nanti dibikinin video, dibikin konten sama dia posting, mention akun kita. Seperti itu kan, simpelnya. Nah, kalau afiliator enggak, dia emang jualan produknya kita dan kita nggak bayar ke dia gitu ya. Nah, sekarang gini, untuk nurul pertanyaannya, eh untuk strategi afiliator ini, yang memang paling cocok itu biasanya dari pengalaman Nurul, itu produk apa sih yang paling bisa menghasilkan afiliator yang cukup kencang penjualannya dari afiliator? Hmm, Oke. Kategori produk apa Biasanya aja tuh? kategori produknya sih pertama yang tadi ya kayak yang Hero SKU, terus kedua biasanya yang murah karena kan yang kata Kak Sandi sebelumnya memang biasanya kalau dari POV kreator afiliator sendiri penjualannya yang apa ya yang lebih apa produknya yang gampang terjual gitu. Biasanya brand-brand yang dipegang juga gitu. Kalau yang misalkan basket size-nya lebih kecil, lebih murah, biasanya lebih gampang banget dapetin afiliator dan memang penjualannya juga lebih banyak sih Kak, gitu sih. Kalau dari Mm. niche-nya, kalau dari niche produknya, Kalau dari niche produknya boleh disebutin aja Kak. mungkin lebih ke apa aja sih yang rekomendasi untuk diafiliatkan? Contoh misalkan seperti ya fashion mungkin gitu ya, atau enggak Hmm. skincare. Ada lagi nggak selain itu yang memang cocok untuk diafiliatkan? Atau rekomendasi highly recommended lah untuk diafiliatkan? Selain fashion dan Hmm. skincare ada lagi nggak? Makanan bisa sih Kak. Makanan bisa ya? Ya, F&B ya? F&B. F&B oke. Terus selain itu juga mungkin kalau sekarang kan lagi hype-nya orang mau liburan juga ya. Itu Hmm. bisa banget sih. Kayak sekarang kan ada voucher-voucher hotel gitu ya. Oke. Di musim, Ah, itu bisa juga diafiliatkan. hmm. Oke. Terus Benar-benar. aksesoris-aksesoris mungkin. Hmm. Perlengkapan Benar-benar. rumah tangga biasanya kalau emak-emak gitu kan mereka seneng banget gitu nyari-nyari perintilan-perintilan. Terus kayak yang estetik-estetik kayak gitu bisa juga sih Kak. Elektronik juga ya. Elektronik juga, iya betul Hmm. banget. Kalau elektronik biasanya besar ya, enak Nah, isinya. teman-teman, jadi sampai sini, ini barangkali ada yang masih bertanya ya. Saya kan produknya ini, saya kan produknya ini, bisa nggak gitu ya. Intinya adalah produk yang ready stock yang bisa terus continue, ya, yang memang ada di etalase gitu produknya. Nah itu yang paling oke. Ya mau mau tadi fashion atau enggak skincare gitu kan, itu kan produk yang continue akan selalu ada gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun mungkin fashion ya ada produk baru, ada yang udah lama nggak diproduksi lagi, ya kan. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi, yang PO atau yang produk-produk yang kayak kita nggak akan ada di situ deh. Contohnya misalkan gini, furniture gitu. Ya home decor bisa sih, tapi kayak furniture untuk custom, nah mungkin itu agak lain treatmentnya. Gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Kebayang ya. Kecuali memang kalau eh, dan sangat-sangat spesifik banget gitu. Ketika pun iya, afiliatornya memang spesifik banget. Nggak akan sebesar orang yang jual fashion atau yang jual kayak skincare gitu kan. Nah seperti itu sih. Jadi lebih ke sananya aja ngitungnya. Probability-nya atau kemungkinannya atau potensinya. Itu ya teman-teman ya. Jadi harusnya bisa ngebaca sih apa-apa aja yang bisa secara kategori gitu. Oke? Sip ya. Lanjut ya teman-teman. eh ini ada pertanyaan yang bagus juga nih. Kalau dari brand yang Kak Nurul pegang ya saat ini, ada berapa brand sih? Anyway, yang dipegang sekarang? Sama tim tuh total ada 10. 10 brand. Oke. Iya. Oke, kita bisa dapat data yang valid nih. Kalau dari 10 brand yang Nurul pegang, mereka itu untuk manajemen stoknya gimana? Apakah memang stoknya banyak banget ketika nanti si afiliatornya ada yang FYP jeder
membludak, ada stoknya, atau enggak memang seperti apa sih? Boleh dong di-share dong. Nah, oke. Kebetulan kalau untuk stok agak-agak ya, maksudnya kayak tergantung brandnya juga sih Kak. Memang ada yang Oke. mereka ready stock, jadi pas udah sebar afiliator ya langsung boom dapat gitu. Tapi ya gitu kalau stoknya nggak ada, mereka udah sebar juga ya balik lagi ke stok sih. Jadi penjualannya bisa turun lagi gitu. Gitu sih Kak Hmm, sebetulnya. Padahal misalkan apa konten-konten affiliate-nya udah FYP, jadi sayang banget sih. Memang harus stok banget gitu, stok nomor ya. satu sih. Tapi Gitu. sebenarnya kalau gitu gini, teman-teman bisa pakai strategi ya udah stok sebisanya aja. Kalaupun nanti di open affiliate dan barangnya habis, ya udah habis alhamdulillah dong. Gitu kan. Kalaupun Iya membludak benar. juga, toh auto nanti nggak ada keranjang kuningnya kan. Lalu dikejar lagi lah produksinya. Mungkin seperti itu ya. Nah, cuman kalau memang secara bisnis, teman-teman, kita ngomongin bisnis bukan ngomongin jualan doang ya. Karena kan kalian seller kan, kalian harus tahu dong secara flow bisnisnya seperti apa. Termasuk dari lead time produksi sebenarnya gitu. Kalau memang harus diproduksi. Jadi ketika kita mau sesuatu marketingnya berjalan dengan oke, artinya kita juga harus make sure bahwa lead time produksi kita bisa ngejar gitu. Contoh misalkan kayak Aviator ini, kita stok misalkan barang 100, tapi ini kalau viral gimana? Ya kan sebenarnya tinggal ngitung. Kalau viral nanti misalkan sehari habis gitu. Terus kita bisa bisa nambah lagi stok berapa lama gitu kan. Nah, kalau nambahnya bisa harian bisa nambah sih. Itu oke berarti. Artinya lead time-nya oke. Ya, tapi kalau misalkan, wah kalau misalnya habis harus produksi lagi kayak 3 bulan lagi baru ada. Ya kan itu pasti beda tuh treatmentnya. Ya, jadi itu pun mungkin harus diperhitungkan ya. Karena kalau misalkan kita saat ini cuma ngomongin penjualan tanpa ditopang oleh matangnya produksi gitu teman-teman, itu juga jadinya nggak match juga sih. Itu ya insight-nya teman-teman ya. Secara bisnisnya juga mesti mesti kuat gitu. Satu lagi ya, nanti ini habis ini kita ke yang resign. Menurut kakak semua, ini nanti saya yang jawab deh nggak apa. Kenapa tiap pakai keranjang kuning, viewers langsung turun banget? Mohon jawabannya, Kak. Yes, kalau seller biasanya memang seperti itu, gitu. Apalagi kalau misalnya belum terbentuk marketnya. Kenapa? Karena memang TikTok ini basically adalah platform entertainment, bukan platform jualan, teman-teman. Ya, jadi sehingga ada yang pakai konten jualan, artinya dia ketika membatasi viewersnya, membatasi jangkauannya, ya memang seperti itu, gitu. Oke, itu yang perlu diterima dulu gitu ya. But itu untuk seller. Nah, untuk akun afiliator, untuk akun marketing itu lain ceritanya, ya. Kapan hari saya pernah cerita deh soal ini. Jadi memang antara akun seller dengan akun afiliator, teman-teman ya, itu memang ada treatment yang berbeda dari TikToknya. Ini afiliator, ini seller. Nah, akun seller kalau pakai keranjang kuning, dia cenderung turun, bahkan mungkin cenderung stuck secara viewers. Karena ini apa ya disebutnya ya? eh Kalau jualan tuh apa istilahnya tuh adalah komersil gitu ya. Karena ini komersil nih yang seller nih. Nah, TikTok maunya apa sih dari yang komersil ini? Yang iklan, ya kan? Nah, kalau misalkan akun seller dibikin keranjang kuningnya boom-booman, ya terus TikTok monetasinya dari mana? Kan TikTok jualannya jualan fitur iklan. Ya itulah kenapa TikTok juga membatasi untuk seller karena memang mereka maunya kita ngiklan. Kebayang kan maksudnya? Nah, itulah kenapa ada afiliator. Kalau afiliator, akunnya lain. Akunnya beda treatment. Dan itu sudah dikonfirm ya sama orang TikToknya. Bahwa kalau misalnya akun afiliator, ini tuh dia lebih diutamakan dan dia akan dikasih, tanda kutip, ya traffic secara keranjang kuning. Pun keranjang kuning kontennya gitu. Dia tetap dikasih. Bahkan kan banyak banget kreator-kreator atau afiliator yang memang FYP jutaan-jutaan gitu ya. Nah, istri saya sendiri pun sama gitu. Ya, kita pakai akun jualan nih, wah setengah mati loh, ngejar viewers yang banyak seperti itu. Tapi istri saya dengan konten yang sorry itu saya gitu ya ala kadarnya gitu. Tapi ya bisa juta-juta itu viewersnya. Nah, memang beda akunnya. Kebayang ya, memang beda treatmentnya. Nah, sehingga itulah kenapa teman-teman seller dan afiliator akan saling membutuhkan. Ya, sekarang kalau seller dikasih juta-juta gitu ya viewersnya, pertama dia nggak akan iklan,
yang kedua afiliator mati ya. Gitu. Nah, ini tuh kan logik ya. Jadi teman-teman juga sebelum main, saran saya sih memang diperhatikan dulu cara main atau gamenya di platform itu seperti apa. Karena TikTok lain sendiri ini teman-teman. Dia social commerce, bukan e-commerce, bukan sosial media gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi itu jawabannya kenapa perbedaan kok akun bisnis atau akun jualan lebih tidak perform dibanding akun afiliator. Ya, that's why ada fitur satu seller bisa punya 4 akun marketing. Jadi teman-teman bisa jadi strateginya akun sellernya diamin aja. Yang konten aja biasa sedapatnya gitu. Tapi teman-teman bisa kejar salesnya itu dari akun afiliator yang dioperate sama diri kita sendiri juga atau sama tim kita gitu. Ya kan? Terus tambah lagi afiliator yang memang kreator-kreator yang sudah jalan di luar sana. Diundang aja teman-teman afiliatornya. Kan ada fiturnya tinggal diundang aja gitu ya. Itu sih paling dari saya ya. Barangkali ada tambahan dari Gavin. Setuju? Next aja. Oke, aman ya. Sekarang ke Aman. yang raise hand deh. Oke, dari Kak Irna, boleh Kak Irna. Aku seller ya. Oke. Eh, apa sih, margin aku tuh tipis ya. Jadi sarannya tuh mending dimaksimalin di voucher promo buat pembeli atau ke affiliate. Oke. Aku udah coba affiliate, tapi harga produk aku murah-murah kan, di bawah 15.000. Jadi komisinya cuma bisa ngasih kecil. Gitu aja. Oke. Siap. Boleh Gavin. 15.000 ya? Iya, di bawah 15.000 barang jualannya. Oke. Nah, sebetulnya karena kan tadi pertimbangannya mending apa? Afiliator Voucher, atau voucher. voucher buat pembeli. Nah, sebenarnya kan itu bisa jadi apa ya, hal yang berbeda juga gitu. Kalau misalnya voucher pembeli itu kan memang ada beberapa ya, ada yang misalkan minimal belanja sekian mendapatkan vouchernya berapa gitu kan. Nah, sedangkan afiliator ini memang kita mengganti promosi iklan mungkin ya gitu. Jadi memang kalau misalnya berat dengan komisi, memang komisinya aja nggak usah terlalu besar sebenarnya. Tapi saya yakin kalau misalnya dengan harga murah, asalkan memang laris dulu, pasti komisinya juga afiliator juga pasti tertarik sih, gitu. Karena itu tuh salah satu pertimbangan kreator gitu ya untuk memilih barang kan itu. Yang pertama harganya gimana, terjualnya gimana gitu, barangnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi emang udah terlaris dan laku, harusnya komisi lebih rendah gitu ya, di bawah 5% atau di bawah 10% juga aman-aman aja gitu. Oh iya. Kurang lebih berapa nih kalau boleh tahu si apa si komisi itu kisarannya kira-kira mau Aku tuh pernah pasang 3% ya. 3%, Terus 300 rupiahan gitu. 300 rupiah. Iya. Oke, ya dari 15.000 ya. Iya, kayak rata-rata 10, 12, 15 segituan Tapi harganya. penjualannya gimana di luar afiliator gimana? Bagus? Lumayan sih, alhamdulillah. Nah, Cuma untuk mengoptimasinya gitu. berarti kan ngomonginnya memang ngejarnya kuantiti ya. Kuantitinya memang Iya. harusnya terjualnya banyak terus gitu. Iya. Sebenarnya bisa diakalinnya memang gimana? Enggak. Oh, enggak. Nah, bisa diakalinnya memang dengan sedikit-sedikit nambah harga gitu untuk menyesuaikan lagi cost structure yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih komisi ke produk tertentu, mungkin itu aja yang disesuaikan kembali ke strategi harga kayak gitu. Bukan berarti semua semua harganya dirubah gitu, tapi memang tergantung produknya, produk apa yang kita mau bakal push gitu ya. Nah, itu yang disesuaikan kembali. Kita mau kasih ke kreator A gitu. Nah, ternyata komisinya tuh kurang menarik nih kalau 3%, kita kasih 10%. Nah, produk itu yang kita sesuaikan lagi harganya gitu. Ketika memang udah laris lagi, baru penyesuaian lagi. Jadi terus update gitu sih. Oh iya. Paling gitu. Berarti di produk yang best sellernya. Ya, tergantung. Jadi kalau misalnya mau nge-pushnya bestseller, ya itu yang disesuaikan kembali gitu. Karena kalau misalnya tadi ya kalau ngomongin
komisi gitu ya. Biasanya yang kecil-kecil itu dilihat lagi terjualnya berapa. Kalau yang menarik biasanya tuh elektronik ya, tadi udah disebutin juga, elektronik kan memang harga jualnya mahal gitu ya, lebih mahal. Dan komisinya tuh rata-rata memang kecil-kecil. Itu kayaknya nggak harus nunggu terlaris sebanyak, itu pada tertarik itu kreator-kreator. Tapi kalau ini kan beda lagi kasusnya gitu. Dengan harga murah, komisinya kecil. Nah, paling disesuaikan dengan dari harga jualnya dulu aja. Paling sih gitu. Iya. Terus kalau misalnya buat produk barunya biar naik, aku kan ada setiap bulan tuh suka ada produk baru dan kadang suka ikutin momen kayak misalnya musim labubu gitu, suka ikut. Nah, itu Brand anak ya? biar naik harus ke komisi afiliasi berarti. Ya, sebenarnya banyak banyak buat naikin produk sebenarnya nggak harus banyak strateginya gitu ya dari mungkin kalau kakaknya memang ikut materi-materi sebelumnya tentang gimana caranya up produk gitu ya bisa melalui konten video, bisa melalui live streaming, bisa melalui afiliator ini dan atau yang terakhir mungkin di iklan. Nah, sebenarnya semua strategi itu bisa dicoba gitu. Jadi kalau misalnya di afiliator ternyata kurang naik berarti kita coba mundur dulu deh di videonya dulu kita gimana sih cara cara deliver si produk itu melalui video seperti apa gitu. Nah, ketika videonya udah jalan cobain deh kita juga push juga di live streaming gitu. Jadi semua apa ya semua funnel yang ada di TikTok ini kita jalanin semua gitu. Jadi nggak jangan sampai kalau misalnya oh ternyata gagal di afiliator ini karena mungkin komisi, harga dan yang lain-lain udah gitu aja. Enggak juga. Jadi memang harus semua dicoba karena TikTok itu memang ya tadi ya udah dijelasin sama Kang Sandi social commerce gitu. Jadi memang harus funnelnya juga memang harus semuanya jalan gitu. Dari video, live streamingnya seperti apa gitu, dari produknya sampai afiliator. Begitu kurang Siap. lebih Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama.